Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X kurang 160 tambah 2000 per X, Rp1.000 per hari. Biaya minimum per hari penyelesaian pekerjaan tersebut adalah... Oke, jadi pertama itu kita bikin fungsi biayanya dulu ya. BX ini misalkan sama dengan, ini kan biayanya per hari ya. Jadi kalau ada X hari berarti ini harus dikali dulu kan. X dikali 4X kurang 160 ditambah 2000 per X gitu ya. Ini kaliin satu-satu, berarti ini jadinya 4X kuadrat dikurang 160 X, terus ini dikali X nya hilang ya, ditambah 2000 gitu. Nah ini turunannya harus sama dengan 0 untuk menentukan nilai X nya dulu gitu. Turunin, berarti ini jadinya 8X dikurang 160 sama dengan 0 ya. Berarti 8X sama dengan 160, maka X nya adalah 160 dibagi 8, yaitu sama dengan 20 ya. Berarti ini 20 hari gitu kan. Oke, selanjutnya untuk menentukan berapa biayanya itu substitusi X-nya diganti 20, masukin ke sini, berarti jadinya 4 dikali 20 kuadrat dikurang 160 kali 20 ditambah 2000. Oke, tinggal dihitung. Ini udah dihitungin ya, berarti ini 1600 dikurang 3200 itu minus 1600 ya kan? Lalu ditambah 2000. Nah, berarti biayanya adalah 400. Tapi kan di sini ada keterangannya dalam Rp1.000 ya. Nah, berarti biayanya totalnya adalah Rp400.000 untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ini kayaknya salah kalimat soalnya. Ini bukan per hari tapi biaya minimum penyelesaian pekerjaan tersebut, yaitu Rp400.000. Suatu benda bergerak dengan lintasan ST sama dengan minus sepertiga T pangkat 3 tambah T kuadrat tambah 2T, maka kecepatan benda pada saat percepatan 0 adalah... Oke, ini ada salah ketik ya. Pertama ini harusnya B ya kan, bergerak. Lalu ini karena yang ditanya adalah kecepatan, ini satuannya harusnya meter per second. Oke, jadi caranya gini. Ini kan rumusnya adalah S ya. S itu kan posisi benda. Jadi kalau di fisika urutannya itu posisi, kecepatan, lalu percepatan. Jadi kalau dari posisi ke kecepatan itu diferensial satu kali atau turunan sekali. Kemudian kalau dari kecepatan ke percepatan sini itu diferensial 2 kali gitu ya. Jadi ke sini turun terus turun lagi gitu. Nah, ini kan katanya saat percepatannya 0 gitu kan. Jadi A-nya itu sama dengan 0. Nah, ini syaratnya gitu. Langkah pertama untuk nyari rumus kecepatan itu turunkan dulu ini satu kali. Jadi turunan dari si S-nya. Oke, kita turunin ya. Berarti ini 3 dikali minus sepertiga itu min 1 ya. Berarti minus T kuadrat ditambah 2T ditambah 2 gitu kan. Lalu yang kedua itu persamaan percepatannya. Nah, percepatan itu berarti turunan dari V gitu. Nah, turunin lagi sekali, berarti jadinya apa? Minus 2T ditambah 2 gitu ya. Ini udah diturunin kan. Nah, syaratnya percepatannya harus sama dengan 0. Berarti di sini minus 2T ditambah 2 harus sama dengan 0 kan. Pindah nih 2-nya. Berarti minus 2T sama dengan minus 2, maka T-nya adalah 1 second. Gitu ya. Karena yang ditanya kecepatan, berarti si 1 second ini masukin ke persamaan kecepatannya. Maka V sama dengan minus 1 kuadrat, terus ditambah 2 kali 1, lalu ditambah 2 gitu ya. Ini berarti minus 1 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 kurang 1 sama dengan 3
meter per second. Berarti jawabannya yang C. Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi adalah 432 cm persegi. Agar volume kotak tersebut mencapai maksimum, maka panjang rusuk persegi adalah... Oke, jadi di sini ada kotak ya, tapi tanpa tutup, jadi nggak ada tutupnya nanti. Kemudian rusuk alasnya katanya bentuknya persegi. Jadi kita misalin di sini X, ya di sini ukurannya juga X. Lalu tingginya adalah Y. Nah, luas permukaannya semuanya adalah 432 cm persegi. Kalau ini ada tutupnya sih langsung pakai luas permukaan balok aja, nggak masalah, kan ada rumusnya tuh. Tapi karena nggak ada tutupnya, jadi ada bagian yang hilang kan. Sebenarnya sih untuk luas permukaan itu kita tinggal hitung luas masing-masing ini sisinya kan. Yang pertama ada alas, kemudian yang sisi tegaknya ada 4, kanan, kiri, depan, sama belakang. Oke, jadi untuk alasnya itu pertama ini ya kan, ukurannya adalah X kali X karena persegi. X kali X itu X kuadrat, lalu ditambah, kemudian sisi tegaknya ini luasnya adalah X kali Y gitu kan. Nah, X kali Y nya ini ada 4 ya, kanan, kiri, depan, sama belakang, berarti 4XY ya kan. Nah, tadi luas permukaannya itu harus 432, berarti X kuadrat ditambah 4XY sama dengan 432. Nah, ini disimpan ya, persamaan pertama. Lalu yang berikutnya untuk volume, karena di sini ada syaratnya agar volume kotak tersebut mencapai maksimum. Untuk volumenya, gini, volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti X kali Y gitu ya. X dikali Y, berarti jadinya X kuadrat Y. Nah, Y-nya di sini nih harus kita ubah. Jadi persamaannya semuanya harus dalam X, Y di sini, itu dapetinnya dari persamaan yang pertama tadi. Jadi ini kita aljabarin dulu ya, X kuadratnya pindah ke kanan, di sini aja ya. Berarti kan 4XY sama dengan 432 dikurang X kuadrat. Berarti Y sama dengan 432 dikurang X kuadrat dibagi 4X. Gitu ya. Nah, ini dimasukin ke sini. Berarti persamaan volumenya adalah X kuadrat dikali 432 dikurang X kuadrat per 4X. Oke. Lalu ini ada X kan di sini ya. Berarti coret aja, di sini tinggal 1X aja, lalu baru dikaliin. Berarti jadinya 432X gitu ya, dikurang X pangkat 3 per 4 gitu ya. Nah, ini boleh disederhanain, jadinya 432 dibagi 4 itu 108 ya. Berarti ini 108X dikurang ini jadinya per 4, 1 per 4 X pangkat 3. Nah, ini untuk persamaan volumenya. Terus katanya supaya mencapai maksimum berarti turunannya harus sama dengan 0 untuk mencari si X-nya gitu. Kita turunin, berarti V aksen X sama dengan 0. Turunin nih, jadinya apa? 108 dikurang 3 per 4 X kuadrat ya, sama dengan 0. Pindah kan, berarti minus 3 per 4 X kuadrat sama dengan minus 108. Berarti X kuadrat itu sama dengan min bagi min plus ya, berarti 108. Dia pindah ke sini berarti dikali 4 per 3 gitu. Nah, 108 itu bisa dibagi 3 kan, yaitu 36. 36 dikali 4, maka X kuadratnya adalah 144. Gitu. Karena X kuadrat 144, sehingga untuk X-nya itu akar dari 144. Berapa X-nya? 12 cm. Jadi panjang rusuk persegi ininya itu adalah 12 cm yang